Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pujana, NPM 23210271, kelas ATNB semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kulu. Pengertian kulu. Kulu menurut bahasa berarti perpisahan istri atas dasar harta yang diambil dari pakaian, karena wanita itu pakaian pria. Sedangkan kulu menurut ilmu fikih adalah perpisahan suami dengan istrinya dengan ganti yang diperolehnya. Menurut terminologi ahli fikih, beralitrasi memisahkan diri dari suami yang memberi ganti rugi kepada, sedangkan di kalangan para fuqaha, kulu kadang dimaksud karena yang umum yaitu perceraian yang disertai jumlah harta sebagai iwadah yang memberikan istri kepada suami yang menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan dengan kata kulu, mubarah, pelepasan maupun talak. Dari pengertian-pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa kulu adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwadah yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Dasar hukum kulu. Ayat Al-Quran tentu kulu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 209, artinya talak yang dapat dirujuk 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri yang menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Hal ini salah satu perlindungan terhadap wanita di dalam Islam, karena dahulunya sebelum ayat ini diturunkan, baik umat Islam maupun orang jahiliyah tidak mempunyai batasan bilangan talak, sehingga hal ini justru menganiaya wanita. Mereka ditinggalkan tanpa suami dan tidak boleh pula bersuami lagi. Lalu turunlah ayat ini. Selanjutnya Allah menyuruh melepaskan wanita dengan baik dan tidak boleh mengambil barang-barang yang telah diberikan kepada istrinya bila terjadi perceraian, baik berupa mas kawin dan lain-lain. Tetapi bila dalam suatu perkawinan terdapat hal-hal yang menyebabkan suami istri tidak dapat lagi melaksanakan ketentuan Allah, maka kulu boleh dilakukan dengan memberikan tebusan. Menurut jumhur ulama kulu, talak dalam bentuk tebusan hukumnya jais atau boleh. Selain itu, kulu itu bahwa ia biasa terjadi dari kedua belah pihak suami istri, karena ayat dengan lafaz atau penunjukan dua orang di dalam ayat ini tidak ada disebutkan secara jelas bahwa tebusan bila ingin meminta kulu. Jadi ayat ini menjadi dalil kebolehan melakukan kulu. Hadis Ibnu Abbas menceritakan bahwa istri Sabit bin Qais menemui Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak mencela Sabit bin Qais itu mengenai akhlak dan cara beragamanya, tetapi aku takut kafir dalam Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Apakah engkau mau mengembalikan kebun kurmanya yang jadi mas kawinnya dahulu kepadanya?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah." Kemudian memanggil Sabit bin Qais dan menyarankan kepadanya, "Terima kasih, kembali kebun dan talaklah istrimu itu satu kali." Hadis riwayat An-Nasa. Satu, maksudnya ya istri Sabit ingin berpisah dari suaminya bukan karena suaminya yang buruk atau tidak baiknya agama suaminya, karena tidak mempunyai muka atau rupa suaminya. Hadis ini menjelaskan bahwa istri diperbolehkan meminta kulu. Dia takut kafir dalam Islam. Maksudnya peningkaran terhadap nikmat pergaulan dengan suami dan tidak akan dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan tidak menunaikan haknya suami, sehingga dia diperbolehkan menebus dirinya ganti dari talak yang diterimanya. Para ulama sepakat membolehkan kulu atau istrinya cerai dari suaminya. Kulu ini dapat dilakukan apabila kedua belah pihak takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, atau istri membenci suami baik itu rupa ataupun akhlak, atau karena dizalimi oleh suaminya. Alasan diperbolehkan dan dilarang melakukan kulu. Alasan diperbolehkan kulu: A. Suami murtad. B. Suami bersikap kasar, keras dan berakhlak buruk. C. Suami melarang dan menghalangi istri untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama seperti kewajiban salat 5 waktu, kewajiban zakat, memakai hijab syar'i, menuntut ilmu syar'i yang hukumnya fardu ain. D. Suami tidak mampu memberi nafkah terhadap istri. E. Istri merasa teraniaya oleh suami. F. Istri membenci suaminya baik karena akhlak maupun penampilannya. G. Suami berakidah dan bermajat sesat dan menyesatkan dari agama Allah yang lurus ini. Dan H. Alasan dilarang melakukan kulu. 1. Dari sisi suami, apabila suami menyusahkan istri dan memutus hubungan komunikasi dengannya, atau dengan sengaja tidak memberikan hak-hak dan sejenisnya agar sang istri membayar
tebusan kepada dengan jalan yang menggugat cerai. 2. Dari sisi istri, apabila seseorang istri meminta cerai, padahal hubungannya rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran, serta tidak ada alasan lain yang syar'i. Syarat dan rukun kulu. Adapun syarat kulu adalah sebagai berikut. 1. Kulu harus dilakukan dengan kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak. 2. Hanya wanita yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam yang berhak mengajukan kulu. Istri harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara umum, yaitu tidak dalam keadaan gila atau tidak waras. Jika seorang wanita adalah hamba, ia tidak dapat mengajukan kulu tanpa izin dari tujuannya, karena hak dan kewajiban diatur oleh tuannya. Hal ini menunjukkan pentingnya status hukum dalam proses perceraian dalam Islam. 3. Adanya tebusan dari istri kepada suami adalah syarat utama. Tebusan ini bisa berupa harta atau barang yang sepadan dengan mahar. Syarat dan rukun kulu. Adapun rukun kulu adalah sebagai berikut. 1. Suami yang menceraikan istri haruslah seorang muslim, berakal dan balik. 2. Istri yang meminta kulu juga harus sah dan cakap hukum, serta mampu memberikan tebusan. Hanafi mengatakan kulu boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi jual beli. Misalnya suami mengatakan kepada istrinya, saya beli itu, atau si suami mengatakan kepada si istrinya, belilah talak untukmu dengan harga sekian. Lalu si istri mengatakan, baik, saya terima tawaranmu. Adapun kulu menurut pendapat fuqaha haruslah dengan kata-kata kulu yang mengandung arti itu seperti bidah atau tebusan dan lain-lain. 3. Tebusan iwada harus ada tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami berupa harta atau barang yang bernilai. 4. Sikat atau ucapan, harus ada lapas atau ucapan yang jelas dan tegas mengenai kulu, baik menggunakan lapas langsung maupun kinayah. 5. Alasan untuk melakukan kulu harus jelas dan sah menurut syariat Islam. Hikmah kulu untuk menghindari bahaya, yakni saat terjadinya pertengkaran hebat yang menimbulkan gejolak dalam hubungan suami istri hingga keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga, maka kulu diperbolehkan. Hal ini agar keduanya tetap berjalan dalam kehidupan masing-masing dan menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah. Kemudian hikmah yang terkandung di dalam sebagaimana telah disebutkan adalah untuk menolak bahaya, yaitu apabila perpecahan suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami istri, maka kulu dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah yang Maha Bijaksana merupakan penolakan terjadinya permusnahan dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Selain hikmah, di atas yang terpenting dari kulu adalah ia merupakan solusi terbaik terhadap perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga, yaitu dengan mengembalikan lagi harta suami yang pernah diberikan kepada istrinya. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa kulu adalah proses perceraian yang diinisiasi oleh istri dan membayar tebusan atau iwada pada suami. Istilah kulu berasal dari kata Arab kala'a yang berarti menanggalkan atau melepaskan. Untuk kulu dianggap sah atau beberapa rukun yang harusnya dipenuhi. Suami yang menceraikan istri adalah seorang muslim, berakal dan balik. Istri yang meminta cerai harus sah dan cakap hukum. Ada tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami berupa harta atau barang yang bernilai. Harus ada lapas atau ucapan yang jelas dan tegas mengenai kulu. Adanya alasan yang sah untuk terjadinya kulu. Syarat kulu selain rukun, ada beberapa syarat tambahan yang perlu dipenuhi. Persetujuan suami. Meskipun bukan rukun, persetujuan suami sangat penting agar kulu dianggap sah jika dapat menggunakan lapas yang jelas syar'i atau kinayah, tetapi mustahil jika tidak disertainya. Kulu diperbolehkan jika ada alasan yang sah, seperti ketidakcocokan dalam pernikahan, perlakuan kasar dari suami, atau kesulitan ekonomi yang dialami oleh istri. Tujuan kulu adalah untuk menghindari istri dari kesulitan yang dirasakan. Kulu dilarang jika dilakukan tanpa alasan syar'i yang jelas, seperti permintaan cerai tanpa perselisihan yang signifikan. Suami juga harus dijaga agar tidak disusahkan istri untuk memaksanya membayar tebusan. Hikmah dari hukum kulu adalah solusi komplikasi rumah tangga yang tidak terselesaikan. Kulu membolehkan istri untuk tidak terzalimi dan menjaga hak-haknya sebagai istri. Selain itu, hikmah lainnya adalah tanpa adanya keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam hubungan suami istri, sehingga istri boleh melakukan kulu untuk menghindari bahaya dan meningkatkan keharmonisan hidup.